Grup band apa ini? Apakah kalian tahu? Buat yang belum tahu, maka berarti Anda pasti kelahiran tahun 2000-an lebih deh kayaknya. Buat yang sudah tahu, maka berarti kita hampir seumuran deh. Yap, Metallica. Band ini bernama Metallica, band yang paling terkenal dan melegenda. Yuk kita bahas sedikit tentang band ini. Sebelum kita lanjut, kalian tentunya harus klik subscribe, klik like, agar tetap memberikan saya support dan membuat saya semangat dalam membuatkan konten yang sedikit bermanfaat untuk kalian semua, gengs. Dan kalian juga boleh komen di kolom komentar jika nantinya terdapat kesalahan dalam menyampaikan atau dari kata-kata maupun perbedaan sejarah band ini ya. Kalian juga boleh share video ini ke medsos yang kalian miliki, gengs. Baik, kita lanjut deh. Metallica merupakan sebuah grup musik legendaris yang membawakan genre heavy metal dan berasal dari Amerika Serikat. Grup ini telah berhasil mengguncang dunia musik dengan menghidupkan kembali semangat serta jiwa dari genre yang keras dan penuh tenaga ini. Mereka dikenal luas berkat irama musiknya yang penuh energi, semangat menggelora yang menggetarkan jiwa, serta seringkali membangkitkan keinginan pendengarnya untuk bergerak seirama, menyatu dengan ketukan drum dan petikan gitar yang menghentak. Selain itu, lirik-lirik mereka juga memiliki daya motivasi yang luar biasa, seolah mampu mengangkat semangat pendengarnya dari keterpurukan dan menjadi medium untuk menyampaikan pesan emosional yang mendalam dan menggugah. Metallica didirikan di Los Angeles pada tahun 1981, yang merupakan masa penting dalam sejarah musik, khususnya dalam perkembangan genre heavy metal yang pada saat itu mulai menunjukkan identitasnya. Era ini menandai kebangkitan heavy metal sebagai kekuatan musik global. Para pendiri yang berjasa dalam membangun fondasi grup musik ini adalah James Hetfield, vokalis sekaligus gitaris yang tidak hanya karismatik tetapi juga berbakat dalam menciptakan melodi yang emosional, serta Lars Ulrich, seorang drummer dengan visi besar dan memainkan peran penting dalam pembentukan identitas band sejak awal, memastikan setiap pukulan drum memberikan efek mendalam dan meninggalkan kesan abadi. Nama Metallica sendiri memiliki asal-usul yang unik dan menarik. Awalnya, nama ini direncanakan oleh seorang teman, Lars Ulrich, untuk menjadi nama majalah musik. Namun, Lars dengan kecerdasannya melihat potensi nama tersebut dan memutuskan untuk menggunakannya sebagai identitas dari band yang baru ini. Keputusan ini ternyata menjadi langkah yang sangat signifikan dan strategis dalam perjalanan karir mereka, karena nama yang kuat dan ikonik ini turut berkontribusi besar dalam memposisikan Metallica sebagai salah satu grup musik paling berpengaruh dan ikonik dalam sejarah musik heavy metal. Nama Metallica dengan cepat menjadi simbol kebangkitan musik heavy metal di seluruh dunia, memberikan dampak besar yang bertahan hingga kini dan menginspirasi banyak band baru yang mencoba mengikuti jejak kesuksesan mereka. Berikut adalah anggota Metallica tetap. James Hetfield adalah vokal utama, gitarism, tahun 1981 sampai sekarang. Kirk Hammett adalah gitar utama, backing vokal, tahun 1983 sampai sekarang. Robert Trujillo adalah bass dan backing vokal, tahun 2003 sampai sekarang. Lars Ulrich adalah drum, tahun 1981 sampai sekarang. Untuk musisi selama sesi atau touring Metallica, ada Bob Rock sebagai pemain bass dan backing vokal dari tahun 2001 sampai 2003. Dan mantan anggota Metallica dari pertama berdiri hingga keluar sebagai anggota band Metallica. Sebagai berikut, ada Dave Mustaine sebagai pemain gitar utama dan backing vokal dari tahun 1981 sampai ke 1983. Lalu ada Ron McGovney sebagai pemain bass dan backing vokal dari tahun 1981 sampai ke 1982. Lalu ada Cliff Burton sebagai pemain bass dan backing vokal dari tahun 1982 sampai 1986. Dan sebelum meninggal dunia pada tahun ke-1986. Lalu terakhir ada Jason Newsted sebagai pemain bass dan backing vokal dari tahun 1986 sampai ke 2001. Formasi pertama Metallica
adalah Lars Ulrich drum, James Hetfield vokal dan gitar, Lloyd Grant gitar, dan Ron McGovney bass. Formasi inilah yang melahirkan lagu pertama berjudul Hit the Lights. Kemudian masuk album kompilasi Rock Metal Massacre pada tahun ke-1981. Setelah Metal Massacre beredar, Grant dan Ron mengundurkan diri. Posisi Grant digantikan oleh Dave Mustaine dan posisi Ron digantikan Cliff Burton. Pada Juli tahun 1982, formasi ini mengeluarkan demo album No Life Till Leather. Demo inilah yang mengantarkan Metallica mendapatkan agen, kemudian hijrah ke New York. Pada tahun 1983, Metallica berencana akan melakukan tur pendek ke beberapa kota. Sayang, Hetfield dan Mustaine malah terlibat perseteruan. Hingga akhirnya Mustaine keluar dan kemudian mendirikan Megadeth. Posisi Mustaine digantikan oleh Kirk Hammett, gitaris dari grup Exodus. Formasi ketiga ini mengeluarkan album Kill 'Em All pada bulan Mei tahun ke-1983. Pada tahun 1984, Metallica semakin besar dengan menerbitkan album Ride the Lightning. Album ini bertahan 50 minggu dalam Billboard Top ke-200 demi memperlancar promosi. Mereka juga mengeluarkan mini album Jump in the Fire. September 1985, Metallica memproduksi album Master of Puppets. Metallica kembali masuk Billboard Top 40 selama 72 minggu. Album ini merupakan album yang meraih platinum tanpa single dan video. Tanggal 27 September tahun 1986, dalam perjalanan tur ke Skandinavia, bus yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dan Cliff Burton bass meninggal dunia. Peristiwa ini begitu memukul seluruh anggota band. Bahkan Dave Mustaine yang telah mendirikan Megadeth mengenang kematian Cliff dalam lagu In My Darkest Hour album Megadeth, So Far So Good. So What? Oktober tahun 1986, posisi Cliff Burton digantikan oleh Jason Newsted, basis dari grup Flotsam and Jetsam. Album And Justice for All beredar September tahun 1988. Metallica mulai mengeluarkan video klip. Video pertama mereka adalah untuk lagu One. Video ini mencapai nomor 1 di MTV. Keberhasilan ini kemudian mendorong produksi video klip Cliff 'Em All, sebuah video kenangan untuk Cliff Burton. Pada penghujung tahun 1990, proses rekaman album Metallica berlangsung dengan semangat dan komitmen yang tinggi. Setiap anggota band menunjukkan dedikasi yang mencerminkan semangat pantang menyerah mereka. Album ini, yang dikenal sebagai The Black Album oleh para penggemar di seluruh dunia, merupakan karya monumental yang mengukuhkan posisi Metallica sebagai raja heavy metal. Album ini juga berhasil menarik perhatian audiens yang lebih luas berkat elemen musik baru yang mereka hadirkan. Kerja keras mereka membuahkan hasil yang luar biasa. Album ini mencapai penjualan 4 kali lipat platinum, suatu prestasi yang mengesankan dan jarang dicapai oleh band dalam genre metal. Pengaruh album ini meluas ke 8 negara di benua Amerika dan Eropa, menunjukkan kesuksesan globalnya yang tak terbantahkan. Lebih jauh lagi, album ini mendapatkan penghargaan Grammy Award dalam kategori penampil metal terbaik selama 2 tahun berturut-turut, yang menegaskan eksistensi dan dominasi mereka di dunia musik internasional. Namun, di balik kesuksesan tersebut, terdapat tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah ketika Jason Newsted, basis band saat itu, memutuskan untuk mengundurkan diri setelah mengalami perseteruan dengan James Hetfield. Perseteruan ini dipicu oleh keterlibatan Newsted dalam proyek sampingannya, yang dianggap oleh anggota band lainnya sebagai pengabaian terhadap Metallica selama masa vakum. Meskipun demikian, di tengah konflik ini, anggota band lainnya tetap menunjukkan harapan dan keinginan untuk memprioritaskan Metallica, menegaskan loyalitas dan dedikasi mereka terhadap band ini. Saat ini, Metallica terdiri dari musisi-musisi berbakat yang dikenal atas kontribusi mereka dalam dunia musik rock. Lars Ulrich sebagai penabuh drum dengan gaya yang ikonik, James Hetfield yang mengisi posisi vokal sekaligus memainkan gitar, Kirk Hammett yang memukau dengan solo gitarnya, dan Robert Trujillo yang mengisi posisi bass dengan penuh energi. Masa lalu, Metallica juga diperkaya oleh mantan anggota yang telah memberikan kontribusi signifikan, termasuk Ron McGovney, Dave Mustaine yang kemudian membentuk Megadeth, Cliff Burton yang dikenang karena teknik bass revolusionernya, dan Jason Newsted yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan Metallica selama bertahun-tahun. Yaps, nah itu dia sedikit pembahasan tentang grup musik yang masih eksis hingga sekarang dan menjadi legenda musik heavy metal, dan banyak musisi-musisi yang sangat mengidolakan grup band ini maupun para personilnya yang menjadi panutan untuk berkarya, seperti contoh grup band Sum 41.
Linkin Park, atau musisi seperti Ozzy Osbourne, Dave Grohl, Corey Taylor, Slipknot, Shadows Avenged Sevenfold, Justin Bieber, dan juga dari kalangan artis Hollywood seperti Stephen King, Nicolas Cage, Demi Lovato, Post Malone, Jim Carrey, Margot Robbie, Triple H, Jessica Pimentel, Norman Reedus, Lil Uzi Vert, Saint Vincent. Namun, untuk fans berat dari Indonesia, mungkin kalian bisa komen di kolom komentar ya gengs. Meskipun tidak ada nama khusus, penggemar Metallica sering disebut sebagai keluarga Metallica atau sekadar penggemar Metallica saja. Mereka tersebar di seluruh dunia dan selalu menantikan penampilan band legendaris ini. Metallica telah merilis total 10 album studio, 8 album live dengan 3 pertunjukan diperpanjang, 43 single, 10 album video, 42 video musik, 1 album soundtrack, 3 album kolaborasi, dan 1 set kotak album live. Album-album ini tidak hanya mendapatkan popularitas tinggi, tetapi juga mendapat pengakuan dan mempertahankan status Metallica sebagai salah satu band metal paling berpengaruh di dunia. Selama hampir 4 dekade berkarir, Metallica telah menghasilkan sejumlah album ikonik yang mempengaruhi puluhan juta penggemar musik di seluruh dunia. Pada tahun 2022, Metallica kembali menghebohkan dunia musik dengan mengumumkan rencana untuk merilis album baru. Album yang diberi nama SM2 menjadi karya yang sangat ditunggu-tunggu oleh penggemar setia band ini. Tahun 2023, Metallica juga merilis album paling barunya yang berjudul 72 Seasons yang dirilis pada bulan April di tahun tersebut. Dengan sepak terjangnya yang mengesankan, Metallica tidak hanya menjadi ikon dalam heavy metal, tetapi juga melampaui batasan genre dan mendapatkan pengakuan di seluruh industri musik. Torehan 9 Grammy Awards adalah bukti yang lain untuk menyandang gelar The King of Metal. Ingat, The King of Metal. Iya, jangan lupa klik subscribe, klik like, dan komen ya gengs untuk meramaikan channel ini. Dan juga supaya saya lebih giat dan semangat untuk membuat konten-konten berita, profile, atau apapun yang berkaitan dengan semua genre musik yang ada di dunia. Terima kasih sudah menonton tanpa di skip. Sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye gengs. Bye-bye gengs.